illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu wasallim. Yang terhormat Ketua PMPR dari pemerintahan, Kepala Kemenag RI Kabupaten Kota Bandung, sahabat saya Pak Dedi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir di acara ini, saya sangat senang saya bisa hadir di acara FGD ini. FGD adalah cara kita untuk menjaring apa yang menjadi persoalan kita, dan dari FGD itu mudah-mudahan dapat satu kesimpulan. Dari kesimpulan itu dijadikan bahan yang kita ajukan, yang LSM ajukan untuk pemerintah agar terjadi perubahan. Yang pertama, kenalkan saya Bambang, saya guru besarnya bagian kebijakan. Jadi kebijakan itu penting. Di negara demokrasi, Bapak Ibu sekalian, aturan itu dibuat oleh masyarakat. Kita hidup dalam satu negara, kita punya aturan. Nah, aturannya kalau zaman kerajaan itu yang buat, itu raja. Kalau di zaman demokrasi, yang buat aturan itu adalah rakyat. Tentu saja melalui dewan. Tetapi wakil rakyat kita itu harus menerima masukan dari masyarakat. Masyarakat, bahkan anggota masyarakat seperti LSM bisa meninjau satu peraturan, menunjukkan kesalahannya, kegagalannya kepada wakil rakyat diajukan, kemudian wakil rakyat bisa mengubah peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan daerah provinsi, itu bisa diubah asalkan kita sebagai rakyat memiliki sejumlah data, sejumlah argumen yang menunjukkan bahwa aturan-aturan yang ada ini tidak produktif. Nah, salah satu cara untuk menjaring bagaimana rakyat ada di satu negara adalah dengan cara FGD ini. FGD ini mudah-mudahan menghasilkan untuk urusan UMKM ternyata ada masalah ABCDE. Nah, karena itu kita nanti di ujung FGD seharusnya kita buat catatan-catatan, kemudian kita ajukan nanti pada wakil rakyat. Nanti mudah-mudahan ada perubahan pada regulasi tentang UMKM. Jika tujuan FGD tidak sampai situ, tidak menarik. FGD harus sampai pada titik itu, sehingga barulah acara PMPR ini sesuai dengan marsnya membawa pada perubahan. Itu hal yang pertama sebagai pengantar bagaimana posisi FGD ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita punya masalah yang sangat besar pasca COVID. Masalah terakhir misalnya kualitas pendidikan. 3 bulan terakhir kalau Bapak Ibu lihat, itu ada anak-anak SMP yang membacok anak SD di Sukabumi. Ada anak SMP, SMK saya kira merokok di kelas, kemudian ditampar oleh gurunya di Banyuresmi sana, di Garut, kemudian lapor ke polisi. Lalu di tempat lain ada kasus-kasus anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali. Ada masalah di situ. Dan saya kira kalau kita mau teliti, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu. Berangkat dari itu, kita mestinya punya satu kekhawatiran. Jika ini bukan gejala 1, 2, tetapi gejala yang merata, pertanyaannya apa yang sedang terjadi sekarang ini? Sistem pendidikannya kayak gimana? Jangan-jangan ada yang keliru di sistem pendidikan, atau ada hal yang lain. Saya misalnya mengamati ini dari teori sederhana aja. Yang terjadi sekarang, orang tua pada menganggap bahwa pendidikan itu tugasnya sekolah. Dulu itu ada sekolah, ada orang tua, ada masyarakat. Yang seumuran saya, yang 50-60 tahun, misalnya dulu di kampung, kalau kita lagi jalan di kampung tetangga atau kecamatan tetangga,
kelihatan sendirian jalan, pasti ada yang nanya kan, anak siapa kamu, dari mana, dan seterusnya. Kita melakukan sesuatu yang aneh-aneh pasti ditegur tuh oleh masyarakat. Nggak boleh, jangan dengan gitu, kamu anak siapa, lalu kita dianterin. Gitu ya, ada kepedulian masyarakat pada anak-anak. Tetapi sekarang, apalagi di kota Bandung ini, pertanyaannya adakah kayak gitu? Nggak ada. Masyarakat tidak lagi menjadi pendidik bagi anak-anak. Orang tua juga sibuk, orang tua juga nggak ngurusin anaknya. Orang tua sibuk bekerja atau sibuk main tiktokan, anaknya juga main yang lain, jadi nggak sempat ngelakuin apa-apa. Nah, kalau dari situ maka apa tuh kira-kira yang harus kita pikirkan agar ormas-ormas ini, LSM kayak gini ini, bisa menciptakan kondisi masyarakat yang lebih peduli pada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu modal masa depan. Kita bisa bilang biarin aja, itu bukan anak saya. Kalau benar kalau itu bukan anak saya, tapi jika Tuhan menakdirkan dia jadi mantu kita gimana? Kan nggak ada yang tahu. Dia udah kacau kayak gitu, kemudian tiba-tiba aja jadi menantu kita, gimana? Yang kedua, kejahatan itu, kekacauan itu katanya menular. Di teori ilmu perilaku ada teori namanya broken window. Broken window itu teorinya sederhana. Ceritanya gini, di satu kota ada satu sudut di kota itu, satu gedung yang dibiarkan tanpa tidak terisi. Awalnya gedung itu kosong. Kemudian satu ketika ada yang melempar kacanya bolong, tapi masih tetap dibiarkan. Besoknya lagi, minggu berikutnya, dua kaca bolong. Besok seterusnya, minggu selanjutnya, hampir semua kacanya bolong. Pada bulan kesekian sudah ada coretan-coretan di gedung itu. Bulan berikutnya udah ada anak yang nongkrong di situ. Selanjutnya terjadi kejahatan di situ. Jadi kata teori broken window, jika satu kerusakan, jika satu perilaku menyimpang dibiarkan, maka perilaku menyimpang itu akan menular dan semakin membesar. Maka dalam satu kota, satu kabupaten, di satu komplek, kita tidak boleh membiarkan. Bukankah kita sering menemukan tembok yang tadinya bersih, kemudian ada tulisan satu aja. Kita biarkan, Bapak Ibu berapa bulan kemudian jadi apa tembok itu? Udah penuh dengan coretan kan? Jadi cara untuk menata ruang publik adalah kita harus antisipasi. Walaupun itu baru kecil, tapi kita harus segera waspada. Maka dibutuhkan masyarakat yang kuat. Masyarakat yang peduli pada itu, pikirannya bukan untuk siapapun, tapi untuk anak kita sendiri. Ngapain kita capek-capek kayak gini kalau kota ini misalnya, atau provinsi ini jadi hancur. Ketika jadi hancur, yang merasakan kehancurannya adalah anak kita, Pak. Kalau kita sih sebego-begonya udah jadi kayak gini, sudah bisa menghadapi persoalan kehidupan. Tapi Bapak Ibu yang punya anak SD, apalagi masih TK, pertanyaannya apakah dengan persoalan kehidupan masyarakat yang semakin repot ini anak kita bisa bertahan? Bisa mencapai seperti yang kita capai? Jawabannya tidak. Maka LSM harus turun, pemerintah harus ditarik, wakil rakyat harus diikutsertakan, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kehidupan kita bersama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin saya naik Grab, naik Gokar. Ini urusannya dengan UMKM. Gokar ini pada awalnya disambut gegap gembira Pak kita ya. Ini jadi alternatif. Orang bisa dapat duit dengan santai. Pulang sekolah, pulang kerja jam 3, jam 4 langsung bisa narik. Kemudian pulang jam 9 dapat biaya tambahan. Gitu. Dengan syarat masuk aplikasi selesai. Semua memuji itu sebagai alternatif bagi pengentasan kemiskinan.
bagi penambah penghasilan bagi kita semua. Awalnya kayak gitu kan Pak ya. Oke. Kemudian apalagi ditambah bonus yang gede banget. Ada bonus lebaran, ada bonus holiday, ada bonus akhir pekan dan lain sebagainya. Semua orang memuja-muja itu. Kemarin saya naik Gokar dan ngobrol sama itu, saya nanyain gimana Pak kondisinya sekarang. Jawabannya menarik. Sekarang sepi, dia bilang. Kenapa sepi? Bapak dari jam berapa? Ya sepi karena si aplikasi ini memihak pada yang jam kerjanya tertentu. Jadi kalau si pelaku penarik Gokar itu dia mulai bekerja setiap hari dari jam 10 sampai jam 6, besoknya dari jam 10 sampai jam 6 kayak ngantor kayak gitu, maka peluang mendapatkan tawaran dari aplikasinya itu lebih besar. Tapi kalau si pelaku Gokar itu hari ini jam 10, besoknya karena sibuk dia baru narik jam 1, besoknya lagi baru narik jam 6 sore dan lain sebagainya, itu susah untuk mendapatkan tawaran dari aplikasi. Apa yang ada di belakang itu, diam-diam aplikasi menekan si pemilik Gokar ini untuk menjadi seperti pekerjanya. Karena itu yang diberi banyak pesanan adalah yang disiplin 9 sampai jam 6 itu pasti lebih banyak. Jadi sebagai pekerjaannya itu gila Pak. Kalau taksi saya sebagai supir taksi, taksinya kan dari perusahaan. Maka jika saya tidak bekerja tidak bekerja disiplin, wajar karena saya membawa mobil si perusahaan. Ini mobil kita ditekan secara tidak langsung. Karena itu dia bilang, kata supir Gokar ini nggak mungkin kita dapat banyak. Kita selalu saja sedikit. Nah, saya bilang, Bapak bisa nggak dari jam 9 sampai jam itu? Saya kan kerja Pak yang lain. Dan ini juga cicilan karena dulu sih enak banget dan seterusnya. Apa yang ingin saya ceritakan? Yang ingin saya ceritakan, sektor UMKM atau sektor-sektor pekerja di bawah ini, jika diserahkan pada swasta, pada ujungnya pasti untuk kepentingan swasta. Awalnya seluruh aplikasi Gokar dan lain sebagainya itu tampak manis sekali. Sekarang tidak. Semakin hari semakin kelihatan dia tidak berpihak pada rakyat, pada kemudahan, pada pemberian peluang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang mudah. Tetapi semakin hari aplikasinya semakin dirancang untuk kepentingan keuntungan si pemilik aplikasi itu dan tidak peduli pada nasib rakyat. Saya ngomongin mulai dari situ karena ada indikasi misalnya kita menyerahkan urusan UMKM pada aplikasi sejenis. Kita akan lihat contoh yang sejajar dengan Gokar, misalnya saya tidak menyebutkan nama perusahaan, semua istilahnya nggak ketemu, misalnya kayak GoFood segala macam. Di beberapa tempat awalnya itu kita sambut sebagai cara agar warung-warung yang terlibat, yang daftar di aplikasi itu membuat bisa terpromosikan lalu dipesan dengan gampang. Awalnya kayak gitu Pak. Tapi kemudian yang terjadi kemudian adalah si perusahaan aplikasi itu nanti memiliki food court tersendiri. Kalau sudah punya food court tersendiri, nanti aplikasi itu hanya menampilkan, misalnya kita pengen nasi goreng. Kalau sekarang kan ditampilkan dalam aplikasinya apa Pak? Nasi goreng yang ada di sekitar rumah kita. Selanjutnya, tapi perkembangan selanjutnya, kalau melihat dari kasus-kasus di negara lain, itu nggak gitu. Nanti yang ditampilkan itu hanya yang ada pedagang-pedagang yang kecil yang ada di bawah perusahaan aplikasi.
Jadi tetap aja di ujungnya itu perusahaan-perusahaan atau warung-warung kecil yang kita semula anggap akan ditolong dengan aplikasi kayak gitu, itu akan tersingkirkan. Nah, maka dari dua contoh ini saya cuma ingin mendorong pemerintah peduli dan tidak melepaskan nasib UMKM pada sektor swasta secara berlebihan. Karena kalau mendorong sektor swasta, nasib rakyat dan lain sebagainya pada swasta secara berlebihan, nanti nasibnya kayak dua kasus yang tadi. UMKM harus bangkit tentu saja, karena jika tidak kita akan mati, kita akan terjadi kerusuhan. Tapi menyerahkan kepada pihak swasta secara berlebihan, lama-kelamaan rakyat tetap akan jadi korban. Karena itu yang indikasinya sudah kelihatan pada aplikasi angkutan pesanan itu, bisa pada motor, bisa pada mobil. Sementara pada yang GoFood kayak gitu mungkin sekarang belum kelihatan, tetapi saya duga arahnya pasti akan ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa UMKM di bagian yang keempatnya, UMKM harus kita pikirkan karena krisis itu benar-benar terjadi sih sebenarnya Pak. Cuma Indonesia ini kan tahan ya, selama ini tahan. Dari 98 kita krismon sampai Covid kemarin kita diramalkan ambruk dan lain sebagainya, kita nggak ambruk-ambruk. Kita patut bersyukur karena itu. Mungkin karena kita baik hati. Kita kan baik hati Pak ya, ada yang ngamen kita kasih 1.000 atau 500, ada yang minta-minta kita kasih 1.000 atau 500, dan seterusnya gitu ya. Itu yang menyebabkan kita jadi semua orang mendapatkan bagian untuk bisa bertahan. Di tempat lain mungkin kayak Sri Lanka itu tidak terjadi karena itu mereka jadi negara gagal dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa terus bertahan? Situasi krisis ke depan itu lebih parah lagi. Ada 2 atau 3 krisis yang dikhawatirkan. Ada satu ilmuwan namanya Chomsky. Yang pertama tentu Covid kayak kemarin, pandemi jenis yang kayak kemarin itu ngerepotin. Yang kedua krisis pangan. Yang ketiga krisis ekologi, krisis kayak bencana, krisis ekologi. Sesar Lembang, Sesar Cimandiri dan lain sebagainya itu kan kita kemarin cuma ngedengerin di Cianjur ada kayak gitu, lalu setelah selesai kita sudah nggak mikirin lagi tuh Sesar Cimandiri atau Sesar Lembang. Kemungkinannya akan masuk ke Bandung, kita nggak mikirin lagi. Jadi kita memang ingatannya pendek, tapi fungsi LSM adalah sama-sama mengingatkan agar negara atau rakyat bareng-bareng untuk memperhatikan itu. Jadi yang pertama adalah pandemi, yang kedua krisis pangan. Krisis pangan itu seperti yang terjadi di Eropa karena mereka gandumnya dari Ukraina. Jadi Ukraina dan Rusia itu sumber gandum bagi Eropa dan Timur Tengah. Begitu mereka berperang, Eropa dan Timur Tengah jadi repot. Tidak cuma bahan bakar tapi juga gandum. Yang ketiga itu krisis ekologi. Yang keempat baru nuklir. Senjata nuklir. Nuklir mudah-mudahan tidak terjadi. Yang sangat kemungkinan terjadi adalah yang bisa kita kendalikan agar tidak terjadi adalah krisis pangan dan krisis ekonomi. Kalau krisis pangan terjadi, perangnya serius Pak. Kalau cuma krisis ekonomi, kita duit menjadi murah dan lain sebagainya, itu masih gampang. Tapi kalau krisis pangan terjadi, itu ributnya udah lebih luar biasa. Kalau krisis ekologi terjadi, maka itu keributannya mungkin lebih repot karena kita mendapatkan bencana. Nah, maka sebelum itu terjadi, mari kita pikirkan gimana caranya agar kita bareng-bareng dengan yang di atas kita atau yang di bawah kita, paling enggak saling mengingatkan agar itu tidak terjadi. Atau kalaupun tidak terjadi, itu tidak membuat kita saling bermusuhan. Karena ini nasib kita bareng-bareng, kita sudah ditakdirkan di negeri ini, kita cari caranya. Nah, balik ke yang nomor 3 tadi, kita sih ingin pemerintah turun serius
agar dan tidak mempercayakan 100% pada pihak swasta. Karena dua contoh yang tadi itu sebenarnya kalau ada kesempatan riset lebih jauh, saya cuma ngobrol dengan beberapa supir gokar. Kalau bisa riset ada dalam, sebenarnya kita bisa ketemu nanti bentuk pemerasan yang atau pengendalian yang sudah dilakukan oleh aplikasi-aplikasi. Jadi awalnya membantu, lama-kelamaan sebenarnya menindas, dan itu masalah kita. Ke depan ada persoalan besar. Ketika perut lapar, maka orang pasti akan marah. Dan ketika orang marah, tidak bisa dinasihati dengan mengutip kitab suci manapun. Lapar ya lapar, kitab suci nomor 2. Karena itu sebelum ada banyak orang yang marah, kita hari ini mudah-mudahan bisa membicarakan apa yang mungkin terjadi. Untuk Indonesia, selain 4 tadi itu dari Chomsky, untuk Indonesia kemungkinan pemicu krisis adalah pemilu 2 kali ini. Pemilu legislatif dan pemilu presiden ya, pileg dan pilpres itu baru pertama kali kita lakukan, dan kita bisa ribut Pak gara-gara ini. Yang dikhawatirkan ini jadi pemicu bagi krisis ekologi, kemudian menjadi krisis pangan, kemudian peperangannya semakin besar. Nah, untuk nuklir sebenarnya kita tinggal berdoa mudah-mudahan Ukraina dan Rusia itu segera berhenti sehingga perang nuklir tidak terjadi. Karena kalau perang nuklir terjadi, walaupun di jauh sana, itu efeknya pada kita, efeknya pasti pada kita. Kita akan ikut kelaparan, kita akan ikut harga mahal dan seterusnya, karena dunia ini saling terhubung satu sama lain. Itu saja sebagai pemantik diskusi kita, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran apa yang kenapa FGD ini kita lakukan. Yang kedua, apa yang mungkin kita bisa bicarakan agar kehadiran LSM dari LSM manapun, ada banyak LSM saya kira di sini, itu memikirkan sesuatu yang lebih besar, yaitu kehidupan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat menarik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof memicu nalar kita untuk lebih berlari lagi mengenai problem-problem atau kebijakan-kebijakan yang ketika salah dipergunakan itu hanya akan menguntungkan pihak tertentu. Nah, mungkin kepada para senior saya, akang-akang saya, kemudian senior-senior aktivis yang hadir pada hari ini, saya selaku moderator membuka ruang untuk berdiskusi kepada para senior saya, kepada para akang-akang aktivis yang lebih dulu daripada saya dalam sebuah pergerakan, dan tentunya saya juga belajar dari para senior semua. Prof memberikan ruang bagi yang ingin berdiskusi sebanyak-banyaknya, kata Prof. Mungkin untuk pertama dipersilahkan dari mana, silakan untuk Abah, siap Abah, kemudian dari ketua Bocah Kota Bandung. Udah ada ya. Mangga, persilahkan. Untuk pertanyaan mungkin dimulai dengan nama dan lembaga. Nama dan lembaga. Terima kasih. Nomor rekening nggak boleh? Boleh. Boleh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masbur. Biasa dipanggil nama saya Abah. Saya Ketua GMPI Kota Bandung. Dan sebetulnya di GMPI telah terbentuk badan usaha yang namanya koperasi.
pada prinsipnya mungkin khususnya dari kami dari GMBI sangat antusias dengan adanya kegiatan seperti sekarang. Tidak cukup dari GMBI saja yang antusias, dari seluruh organisasi juga antusias menghadiri untuk agenda seperti itu. Tetapi perlu diketahui, di dalam setiap penilaian, baik dinilai sama masyarakat, pemerintah, aparat, ini kegiatan positif untuk mendongkrak perekonomian di masyarakat melalui KM. Hanya setiap ada momen seperti ini yang diskusinya itu adalah organisasi dengan organisasi saja. Ini yang jadi persoalan. Setiap ada diskusi, setiap ada acara yang hadir hanya organisasi dan organisasi saja. Padahal ini tugas dan tanggung jawab pemerintah. Ini yang seharusnya apabila ada sebuah penilaian baik dari pemerintah ataupun dari aparat bahwa kegiatan ini positif, harusnya hadir dong. Agar ini menjadikan sebuah program kelanjutan kalau dianggap positif. Ya, kan kita mencari solusi untuk mengoptimalkan, itu kan temanya ya. Untuk mengoptimalkan. Artinya bahwa pemerintah itu harus mau menampung aspirasi, harus mau menampung masukan-masukan dari elemen masyarakat sebagai daripada perwakilan masyarakat yang di bawah. Kalau teman-teman pemerintah yang tidak hadir, kita mau diskusi dengan siapa? Kita akan mendapat solusi dari mana? Pemerintah yang berkewajiban dan juga tidak hadir. Ini perlu dicatat oleh teman-teman seluruh organisasi. Jadi mungkin hari ini diprakarsai oleh PMPRI yang dipimpin oleh Bapak Joko. Penilaian positif. Bukan tidak mau organisasi yang lain juga mengadakan hal seperti ini agar mengenai persoalan perekonomian di masyarakat itu terdengar, terasa, terlihat oleh masyarakat. Sampai sekarang tidak jelas langkah daripada dinas UMKM. Langkahnya itu sudah sampai mana sih? Mendongkrak perekonomian di masyarakat. Kenapa demikian? Karena sekarang begini, banyak home industri, banyak home industri, entah industri apa saja. Hasilnya hanya dijadikan sebagai pajangan di meja kepala dinas, di meja pimpinan saja sebagai apa? Sebagai cenderamata. Tidak ada kelanjutan. Bagaimana menumbuh kembangkan produksi daripada home industri itu sendiri sebagai masyarakat yang mempunyai sebuah keahlian membuat atau mengembangkan sebuah keterampilannya, sehingga masyarakat itu terputus. Karena mereka mempunyai sebuah keahlian memproduksi, ini harus bagaimana ya, harus dikoordinasikan dengan bidangnya, yaitu dengan UMKM. Sampai sejauh mana bidang UMKM itu sendiri menanggapi daripada persoalan perekonomian di masyarakat? Salah satunya adalah tidak ada bentuk kejelasan dari pemerintah, khususnya UMKM terhadap masyarakat, sehingga perekonomian di masyarakat itu tidak bisa dipandang maju atau berjalan di tempat, tetapi malah kemunduran yang terasa di masyarakat. Nah, ini harus dijadikan PR. Harus dijadikan PR. Jadi bagaimana masyarakat, bagaimana perkembangan ini akan terjadi, sehingga setiap ada momen seperti ini pemerintah juga tidak hadir. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Mansur, senior saya, itu Ketua GMBI Kota Bandung. Jadi betul Pak, seperti tadi yang saya sampaikan pada sambutan di awal, saya mengundang 30 instansi dinas tingkat kabupaten kota,
Kemudian saya juga mengundang 20 instansi dinas tingkat provinsi. Tetapi buktinya tidak ada yang hadir, ada yang hadir tapi pulang duluan Pak. Gitu. Mungkin kita yang harus hadir Pak di depan gedung mereka itu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa berjalan pada saat ini. Jadi ini live Pak, ini live, videonya ada, nanti kita share di YouTube. Bagus. Oh, itu Pak, nah, gitu. Jadi bagus, Pak. Ya, seperti itu ya Prof ya, seperti itu. Tapi kita juga pada hari ini gedeg bahasanya Bapak, karena Kepala Kemenang Kota Bandung hadir di sini, Pak Kiai langsung Kepala Kemenang hadir yang mudah-mudahan kehadiran beliau juga membawa keberkahan bagi kita. Amin. Lanjut dulu Pak mungkin. Lanjut dulu. Ya, untuk selanjutnya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu saya Alia Jelang selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kota Islam Kota Bandung. Kalau berbicara UMKM, kita sepakat bahwa UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian. Tapi saya lebih tertarik apa yang disampaikan tadi sama Profesor di awal bahwa bagaimana cara solusi masyarakat peduli terhadap anak. Kalau saya pandang FGD saat ini, dan FGD yang sering saya datangi, kadang-kadang saya sering sakit kepala, dia jelema kering. Karena apa? Orang tuanya sendiri yang kali katakan tidak hadir. Yang seharusnya orang tua, meskipun bukan orang tua biologis, ya, orang tua biologis harusnya hadir, itu tidak ada. Ini seolah-olah kita itu dianggap sebagai anak. Itu yang jadi persoalan. Artinya kembali kepada apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa ini adalah salah satu bukti pendidikan kita yang gagal. Kalau dulu ada yang namanya Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang kebudayaan itu lebih cenderung sebagai tontonan tingtongan. Jadi seolah-olah berafiliasi dengan pariwisata. Itu yang jadi persoalan kalau menurut saya. Karena cara pandang budaya ini bukan hanya sekedar tentang tingtongan. Budaya itu adalah budi pekerti yang luhur dan segala daya upaya yang harus kita implementasikan. Artinya gagalnya pendidikan adalah gagalnya akhlak. Berhasilnya pendidikan adalah berhasilnya akhlak. Jadi bagaimana UMKM ini bisa maju? Bagaimana kita mau bicara UMKM? Kalau akhlaknya yang di atas saja, kok orang tua kita aja nggak ada. Banyak anak seorang yang acara, bapaknya kaya. Itu yang jadi persoalan. Mungkin itu yang mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan kita bersama. Dari sisi kita sebagai anak-anak utara dalam hidung dan organisasi, dari bapak dan sisi akademis mungkin bisa nanti bisa bekerja sama. Apa kira-kira langkah yang sebaiknya harus kita lakukan? Kalau menurut pandangan kita mungkin tidak perlu kita demo. Gitu ya. Kita takut salah juga Pak. Mungkin dari sisi akademis harusnya kita lakukan seperti apa? Karena kita juga tidak mau disebut sebagai anak yang durhaka. Mungkin sudah ada Pak yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal Terima kasih kepada senior saya Bapak Haji Yayan Suherlan, Ketua PP Kota Bandung. Selanjutnya barangkali ada yang ingin berdiskusi kembali. Oh siap, maka Kang Iwan dari biasa balik-balik atau kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama saya Iwan Fauzi, Ketua Laskar Merah Putih Kota Bandung. Sungguh luar biasa kalau saya mendengar apa yang menjadi keinginan dan ungkapan kan begitu dari Ketua GPI dan Ketua PPI sangat luar biasa. Tadinya kalau saya tidak melihat yang mengadakan ini Kang Joker, saya tidak akan hadir. Karena percuma kita mengungkapkan ataupun memberitahukan keinginan kita kalau tidak ada pelakunya di sini. Kan tujuan Kang Joker dan rekan-rekan teman-teman datang di sini pengen hadir. Ya, minimal kepala sektor ataupun kadis, kabin atau sekdi begitu.
Kalau kita bahas UMKM, teman-teman, rekan-rekan senior di LSM Ormas sudah banyak idenya Pak. Cuma permasalahan cuma satu, respon dan tanggapan pemerintah. Saya di Kota Bandung Pak dilahirkan 86, sekarang umur saya 35 tahun. Belum pernah saya mendengar sosialisasi UMKM per 30 kecamatan 151 kelurahan. Apa yang menjadi produk unggulan Kota Bandung itu belum pernah. Bahkan kalau kita bicara tentang UMKM berarti ada produk. Nah saya mau tanya lagi balik ke Bapak. Produk Bandung saja, batik Bandung ada tidak? Nah mau apa yang mau di UMKM kan? Mau apa yang di UMKM kan dari masyarakat Kota Bandung? Jadi judulnya ini ulang tahun Bapak Joker saja. Dan titip tadi obrolan dari Abah, sertifikat kan harus ada figura. Nah, jadi ayam boleh. Kalau figurannya. Ya, kembali ke pembahasan itu tidak mungkin terjadi Pak. Betul kata Kang Yayan, saya 100% mendukung ketua PP dan senior saya itu. Ini bahkan nggak akan terjadi kalau akhlaknya pemerintah atau pemimpin kita tidak peduli kepada kita. Dan apapun yang dikatakan apa, UMKM kita mau beri ide, saran ataupun objek yang menjadi kajian bukan tidak didukung pemerintahnya mau bagaimana? Itu yang harus jadi sorotan kita juga. Ada kita melakukan pergerakan, kata pemerintah, wah tidak kondusif, tidak menghargai. Malah kita untuk membuat Kota Bandung menjadi lebih baik. Diam saja, disangkanya nggak ada yang mengganggu, kan itu bahasanya. Sebagian ya, tidak semua oknum sudah bicara. Mungkin kedepannya saya pengen dan saya ingin rekan-rekan kalau masalah seni bergabung, yuk kita dulu di tempat yang saya rasa pas untuk mengungkapkan. Ya, di tempat yang pas, suasana yang pas, pokoknya juga. Itu tinggal bagaimana mengeksekusi pemerintah kita. Bagaimana? Ya percuma program banyak kalau tidak didukung percuma. Nantinya alasannya anggaran tidak diketuk palu, tidak didorong, lebih itu ada proyek strategis, regulasi. Ya. Padahal kita tahu APBD penggiringan dari Pralipa, DPA, usulan tangga, sampai kita tahu. Cuma tidak ada niat saja dan mungkin kepentingan oknum-oknum yang lain itu saja. Tapi saya wajar, saya bilang, betul, fasilitas dinasnya juga tidak melengkapi Pak. Bapak kalau pernah lihat di jalan Soekarno-Hatta, UMKM dinas kita wisata, itu tidak sebesar seperti kecamatan Pak. Jadi kalau kita bicara dasarnya itu, kemauannya juga sudah tidak ada. Bagaimana mau ke masyarakatnya terasa gitu aja. Simpelnya gitu. Ya, kalau harapan saya ini bisa terjadi lagi dengan momen yang tepat, orang yang tepat, dan ada fokus. Insya Allah buat ada kebaikan buat kita semua. Terima kasih juga buat senior saya, Kang Dokter, sudah memberikan kesempatan saya hadir dan ikut makan karena saya belum makan dari langsung ke sini. Terima kasih sebelumnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Iwan Oci. Tadi nanyain figura ya Kang. Nanti di anggaran perubahan saya anggarin. Ya, terima kasih ke Kang Oci. Barangkali cukup dulu 3 ya. Iya. Misalkan kepada Prof. Terima kasih Abang dan Kang Yayan dan Kang Iwan ya. Saya juga sebenarnya ngebayangin ada pihak dinasnya Pak. Karena dari situ kita bisa mikirin bareng-bareng kira-kira gimana nih agar apa yang menjadi kebutuhan kita di masyarakat jadi regulasi, jadi aturan main bersama. Kalau tidak ketemu keduanya, saya setuju. Saya kira ketiga benarnya menginginkan ketemu yang serius. Kalau nggak ketemu kedua-duanya, pihak masyarakat dan pemegang regulasi, kita repot, saling salah sangka kan. Rakyat merasa tidak diurusi,
ngurusin, kan gitu. Dua-duanya saling sangka nanti tidak akan produktif. Saya semula membayangkan akan ada pihak pemerintahan yang terkait dengan ini. Ya karena nggak ada, saya juga bingung kok nggak ada. Ya sudah, kita ngomong fenomena umum saja yang terjadi sekitar ini. Mudah-mudahan tadi jadi bekal kita atau masing-masing LSM untuk melakukan tadi ya, karena kita soal kenakalan anak-anak tingkat SD, SMP yang semakin naik itu saya kira harus jadi perhatian kita bareng-bareng. GMBI, Abah tadi punya koperasi, saya kira itu bisa diperkuat jika koperasi bisa melibatkan anggota dengan cukup baik. Satu-satunya kesempatan kita untuk saling mendukung, membeli dan menjual dari anggota untuk anggota hanya pada koperasi. Kalaupun misalnya kayak tadi ada aplikasi yang memperkaya pemilik aplikasi, tapi kalau pemilik aplikasinya koperasi, yang kaya koperasi, dan itu pasti akan dibagi pada akhir tahun menjadi SHU. Jadi anggota juga yang kaya. Tetapi kalau pemilik aplikasinya itu perusahaan perseorangan, maka ketika ada upaya di akhirnya untuk melakukan pengkayaan pemilik aplikasi, ya untuk mereka saja, anggota tetap saja tidak akan mendapatkan bagian. Jadi saya kira GMBI punya koperasi harus terus naikkan, dikuatkan, dibesarkan. Mudah-mudahan misalnya GMBI bisa jadi pionir bahwa ormas bisa memiliki koperasi yang kuat, karena kita tahu bahwa negara ini kehilangan koperasi-koperasi yang kuat, Pak. Semua koperasi ambruk karena tidak kompak, karena ada penyelewengan keuangannya dan lain sebagainya. Mau koperasi atas nama agama atau atas nama masyarakat umum, masyarakat profesi misalnya petani atau lain sebagainya, sebenarnya secara umum kita gagal. Siapa tahu dari GMBI bisa, dan jika itu bisa, kayaknya bisa jadi model buat yang lain. Jadi dari koperasi itu ya mungkin salah satu-satunya cara adalah negara dorong untuk koperasi menjadi satu bagian penting. Misalnya sebenarnya kalau ada saja pihak atau pemerintahan, saya mau dorong desa-desa itu jangan BUMDes dia misalnya, tapi koperasi. Karena kalau BUMDes, yang kaya itu pemilik modal yang disertakan dalam BUMDes. Sebenarnya Kang Yayan mungkin yang di kabupaten ya yang tahu ada BUMDes di desa-desa, badan usaha milik desa. Itu untuk membuat desa menjadi sejahtera, gitu kan judulnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam di BUMDes itu kan ada pemilik dana, bukan masyarakat pemilik dana, tapi pemilik dana tadi. Kalau di desa-desa BUMDes Jajaran yang kaya tentu pemilik modal itu. Tapi kebayang artinya kalau pemilik modal yang kaya dari BUMDes itu, rakyat secara umum tetap saja seperti sebelumnya. Maka mestinya misalnya jangan BUMDes tapi koperasi, sehingga ketika BUMDes itu berhasil, yang dapat kesejahteraan adalah rakyat secara umum. Tapi kan karena kementeriannya terpisah, yang satu koperasi dan UMKM, yang satu menteri desa Kemendes, maka dua-duanya nggak bisa disatukan. Padahal kalau disatukan itu saya kira bagus, dana besar dari pemerintah dan lain sebagainya, tetapi tidak mendorong rakyat, tidak menjadikan rakyat menjadi satu sejahtera bersama-sama, itu saya kira mesti dipikirkan. Nah, kalaulah ada pihak dari aparat, kemungkinannya dari pemerintahan, kemungkinannya kita dorong itu. Saya nggak tahu GMBI apakah ada perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan misalnya pelatihan SDM, pelatihan penguatan kelembagaan dan sebagainya, kan itu seharusnya ada kan, karena satu kementerian tersendiri. Kemudian koperasinya kan sebenarnya sedikit Bang, ada banyak koperasi yang tidak ada. Nah, kayaknya memang benar pendidikan kita belum masalah ya. Itu yang harus jadi
juga membicarakan itu, ini gimana nih caranya. Kita ributkan, yang tua-tua ini ribut mulu kan, ribut di televisi, ribut di WA, ribut di mana-mana. Ternyata ada yang lupa, yaitu anak-anak kita, cucu kita itu akan bermasalah gitu, akan ribut, dibiarin, dan ya karena kita sibuk maka mereka tidak gitu. Jadi mungkin pendidikan harus dikembalikan dalam kebudayaan, saya kira itu oke. Lalu caranya gimana, seperti Kang Iwan tadi, caranya gimana kalau kayak gini, saya nggak tahu. Tapi siaran kayak gini mudah-mudahan akan mempengaruhi cara pandang pemerintahan. Kalau pemerintahan masih seperti ini, repot juga, demokrasi nggak terjadi. Demonstrasi seperti yang Kang Yayat tadi, apa masih demonstrasi, mungkin terjadi kan? Kalau komunikasi normal itu mentok. Ini kan komunikasi normal nih. Komunikasi di negara demokrasi kira-kira kayak gini. Kita punya masalah, kita punya usulan. Yuk pemerintah kita bikin bareng-bareng. Ini kan komunikasi normal. Demonstrasi itu komunikasi yang tidak normal ketika yang normal tidak bisa dilakukan. Kan juga tidak baik kalau kita bisa baik-baik, kalau tidak bisa normal, ngapain kita pilih yang tidak normal. Tapi caranya saya kira kita buat saja sekarang ini beberapa catatan, kemudian wakil dari Ormas saya kira datang ke Dewan gitu, saya kira, atau ke lembaga dinasnya itu, lalu kita mengajukan beberapa hal yang menjadi keprihatinan LSM yang ada sekarang, ada perbaikan. Kita coba dengan itu, jadi tidak serta-merta gara-gara komunikasi normal ini tidak terjadi langsung kita aksi, tapi kita coba tempuh. Karena bisa jadi yang di birokrasi juga belum bisa belajar dengan baik bahwa kita sudah berubah dan mereka harus merubah cara mengurusi masyarakat. Nah, saya baru tahu Kang Iwan di Kota Bandung di kantor UMKM separah itu ya? Ya, bukan separah. Kecil gitu. Jadi kalau kecil kan artinya kira-kira niat pemerintahannya memang tidak serius gitu ya. Bukan saya tapi Bapak ya. Ya, kalau disimpulkan gitu kira-kira. Padahal kita kota pariwisata, itu Bandung Raya cukup luar biasa pariwisatanya, mestinya itu jadi kekuatan pasar bagi UMKM kita ya. Betul. Iya, bagi produk-produk UMKM kita. Bandung kan barometer musik, barometer makanan. Semuanya ya. Semua ada di Bandung, cuman kalau lihat fasilitasnya seperti itu ya tinggal balik lagi analisanya bagaimana. Iya, itu ya itu tidak berubah-ubah. Saya kira sudah sejak lama. Mudah-mudahan ya yang kayak gitu mari kita catat, mari kita buat sejumlah pernyataan, kemudian kita berikan pada jalur birokrasi dan wakil rakyat. Saya kira begitu. Jika itu tidak terjadi, baru melakukan hal yang lain. Karena apa yang kita lakukan sekarang adalah satu kelaziman dalam demokrasi, kita ngomongin sesuatu yang menurut kita bermasalah. Walaupun bisa jadi ketika dicek oleh pemerintah nggak masalah, ya nggak apa-apa, tapi kita harus mengajukan itu. Mudah-mudahan kita masih bisa bersabar dan mudah-mudahan ke depan beberapa yang di birokrasi menjadi semakin baik sehingga kita bisa menjadi semakin baik di antara masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas responnya. Jadi sebetulnya 2 minggu ke belakang dinas-dinas terkait sektor pariwisata, dinas UMKM itu telah kami undang. Bahkan Pak Wali Kota juga kami undang, bahkan Pak Sekda bagian Asda Kesejahteraan Rakyat itu kami undang provinsi. Tapi tadi siang WA ke saya, mohon maaf ya, beliau berhalangan hadir gitu. Jadi sebetulnya sudah kami sampaikan surat-surat itu kurang lebih 20 instansi dinas di provinsi, 30 kabupaten kota. Tadi Kadis UMKM juga hadir ke sini, cuman pulang lagi gitu. Pulang lagi. Jadi sebetulnya ya itu kita mau diskusinya bingung ya Prof. bingung karena memang aktor utama dalam kebijakan kepemerintahannya tidak hadir gitu. Karena memang seperti tadi yang Prof katakan bahwa
aturan itu memang keluar awalnya dari masyarakat ya Prof. Keinginan masyarakat secara mendasar kemudian diakomodir dan jadilah sebuah aturan, mungkin kurang lebih seperti itu. Karena para anggota dewan pun yang duduk baik di kabupaten kota sampai nasional itu kan berawal dari masyarakat dan berasal dari masyarakat. Artinya memang seperti itu, bahwa aturan itu berasal dari masyarakat, disepakati dan jadilah sebuah aturan. Mungkin seperti itu Kang Iwan ya. Undangan sudah saya sampaikan 2 minggu sebelum acara kepada dinas-dinas terkait. Tapi tadi ada beberapa dinas yang hadir, setelah itu pulang. Mungkin seperti itu. Itulah. Tapi kan saya tidak bisa mencegah mereka untuk tidak pulang. Karena punya rumah sendiri ya. Iya, jadi hadirnya Prof. Becky sebagai guru besar UIN di sini yaitu sebagai pemantik, yaitu sebagai seperti tadi yang Prof katakan bahwa semuanya dikembalikan lagi ya Prof. Ya, kembalikan lagi kepada masyarakat karena keinginannya seperti apa, harusnya ada respon langsung kan Iwan, respon langsung dari dinas terkait lah gitu supaya tuktak lah gitu seperti itu ya. Berarti sistem dan program atau masyarakatnya informasi harus disampaikan. Harus tersampaikan dan memang insya Allah Prof bahasan ini apa yang disampaikan oleh senior-senior saya juga sudah direkam dan nanti akan diupload di YouTube PRPRI dan akan di-share di semua grup medsos supaya bisa melihat dan mendengar. Kalau tidak, saya punya rencana barangkali para senior setuju, nanti acara ini saya buatkan sebuah CD-nya, kasetnya, CD. Saya isi rekaman video ini dari awal sampai akhir, saya kirim ke dinas-dinas terkait supaya diputar, kurang lebih seperti itulah nanti, supaya bisa menyimak gitu. Seharusnya gini, kebetulan sekarang ada dari akademisi, yaitu yang diwakili oleh Prof. Ya, ini menjadikan kajian bagi setiap akademisi bahwa kita harus mengadakan pembenahan dan pembelajaran tentang moralitas. Moralitas daripada para pejabat harus seperti itu. Akhlak. Jadi ini menjadikan sebagai daya dorong bagi ke seluruh akademisi bahwa moral dan akhlak para pejabat seperti ini sudah tidak baik. Harusnya kita mencetuskan gitu. Ya, ini kan program daripada pemerintah yang seharusnya Prof ini menjadi penengah kan begitu antara usulan masyarakat dengan dinas terkait. Ditolonglah nanti oleh Prof. Karena yang didorongnya juga moralitasnya seperti ini. Bagaimana kita bertemu? Makanya harus diadakan ide dari seluruh akademisi, harus diadakan lagi pendidikan tentang moralitas dan akhlak para pejabat. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali ada lagi yang ingin berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi saat ini. Boleh? Izin para senior, izin para ketua atau yang mewakili dari Ormas Kota Bandung atau sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, rekan-rekan dari Ormas, dan hari ini saya sengaja melepas atribut saya. Sebetulnya saya PNS, Pak. Karena saya hadir di sini diundang oleh tim, karena saya pun menjadi anggotanya Sawarna. Jadi hari ini kebetulan saya jadi jaketnya berbeda. Dan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan mungkin saya akan bergabung murni, karena kan nggak boleh kalau sekarang Pak PNS. Nanti murni dan mungkin lebih banyak speak up. Kita berkolaborasi kan. Kita gedor pemerintah. Insya Allah. Ya. Saya bukan memberikan sakit hati, bukan. Tapi saya salah satu korban yang salah satu PNS yang menjadi korban sistem. Tapi nanti itu ceritanya lain. Jadi begini Bapak dan rekan-rekan yang terhormat, karena di sini ada sharing problem, saya akan sharing problem. Kebetulan saya sendiri saat ini di perumahan menjadi seorang RW.
Itu pun yang saya lakukan sebagai PNS, saya berprestasi dulu. Berprestasi. Terus sampai ujung, sampai seumur begini saya berprestasi dimanapun. Silakan tanya pimpinan saya dan anak buah saya. Tetapi rupanya sistem tidak melihat prestasi. Kenapa? Saya buktikan jadi RW, sekarang saya berprestasi, 6 bulan saya jadi RW, saya menjadi juara pertama administrasi tingkat kabupaten untuk PKK-nya. Karena di dalam RW itu ada PKK-nya. Setelah itu kan, setelah dapat prestasi, saya dapat penghargaan. Alhamdulillah dapat penghargaan karena pandemi ini sudah selesai, sehingga anggaran dana desa yang 20% itu dialihkan dari dana penanggulangan pandemi menjadi dana peningkatan ketahanan pangan. Nah, saya melihat di perumahan saya memang ada sebuah lahan pemakaman yang saya hitung-hitung karena pemakaman itu pribadi 5 tahun juga belum penuh. Sehingga saya memberanikan diri untuk pinjam pakai, Pak. Saat ini di situ saya bangun greenhouse. Ada 6 greenhouse, yang satu greenhouse itu biayanya hampir 20 juta untuk membangun satu greenhouse. Saya tanami pakcoy, saya tanami kangkung, saya tanami sawi. Background saya seorang dokter, Pak. Saat ini saya pun sebetulnya sebagai direktur pelayanan di RSUD Kota Bandung. Nah, dengan begitu saya mengajak ibu-ibu di sana. Ini suatu peluang untuk kita memberdayakan ekonomi keluarga. Dimulainya kan dari keluarga dulu. Karena begitu jatuh kemana itu pandemi, ekonomi keluarga masing-masing keluarga aku sebetulnya malah-malah. Nah, ini saya ingin mencoba membangkitkan gairah dan semangat dulu untuk berusaha. Alhamdulillah, Pak, saya akhirnya juga pendekatan sama developer. Saya dapat tanah hibah 300 meter, itu nilainya hampir 1,5 miliar. Nah, itu alhamdulillah, jadi berkat kepercayaan, lagi-lagi kepercayaan, dan kepercayaan ini tumbuh manakala saya menunjukkan prestasi dulu. Dan saya sekarang sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan koperasi Jarmindo itu ya, yang Indramayu itu, yang akan membantu permodalan. Jadi saya saat ini membangun greenhouse dan bioflok untuk peternakan lele. Ada punya 10 kolam. Nah, rencana saya, kita nggak mau kalah dong. Surabaya punya sambal terkenal, sambal buruni. Nanti saya juga buat sambal lele khusus, jadi berbahan dasar lele. Dan itu prospektus. Bahkan ini konsultan bisnis saya sudah mau membantu pemasaran, bahkan sampai ke ekspor. Jadi ini peluang besar. Artinya dari sekecil apapun, kalau kita niatkan untuk berbuat sesuatu, itu akan ada hasilnya. Itu yang sedang saya lakukan saat ini. Jadi saya pun tidak akan berpanjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya buat sekarang ini bisa menginspirasi ya, yang tadi dikatakan kita UMKM ini sendiri. Manakala kita itu tergencet dalam keterbatasan, biasanya kreativitas akan muncul. Saya pun saat ini di daerah saya itu kita membuat inovasi. Kita punya ada 10 inovasi yang sudah saya buat dan itu sudah berjalan. Salah satunya misalnya inovasinya pisau dapur, Pak. Itu singkatan pisau dapur itu pilah sampah untuk dana pembangunan infrastruktur. Nah, itu kita sudah berjalan, di mana sampah-sampah yang masih bisa diolah itu kita jual bekerja sama dengan BSP Bandung, sampah yang di daerah Andir, Bandung Selatan. Dan itu pun menghasilkan uang. Kita tidak melihat besarannya, tapi bagaimana men-trigger, memicu masyarakat mau berusaha. Sekecil apapun mau berusaha, mau dengan semangat, mau membangkitkan peningkatan ekonomi keluarga. Itu yang saya sedang garap. Mudah-mudahan walaupun kecil, ini menjadikan inspirasi buat teman-teman di sini. Sekali lagi kuncinya bahwa ayo tunjukkan prestasi kita dulu, baru kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas atensinya, atas berbagi pengalaman ya, Pak, mengenai pengelolaan UMKM.
juga King telah mengundang Bapak dari dokter ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Sebenarnya ya Pak Dokter tadi menunjukkan ya, alternatif yang mungkin bisa ditiru oleh jadi model bagi yang lain. Kekuatan Indonesia dari dulu adalah kekuatan di tingkat bawah. Pada 98 kita tahu negara bilang kita krisis moneter, di bawah tidak ada masalah tuh. Karena itu kita bisa bertahan dan tidak ambruk. Yang kita khawatirkan sebenarnya kalau terus-terusan rakyat tidak dikelola, tidak diurusi dengan baik, jangan-jangan pada titik tertentu kita akan kalah juga gitu oleh sejumlah krisis yang terus datang. Tapi yang dilakukan oleh Pak Dokter tadi saya kira kalau ya karena Bapak Dokter dan kepala rumah sakit saya kira bisa membuat itu jadi model yang jadi modulnya ada gitu sehingga tahapan-tahapan dan seterusnya sehingga misalnya ketika ada yang lain yang ingin meniru itu bisa meniru dengan cepat. Karena kalau tidak tercatat tahapannya, tidak menjadi sebentuk modul dan seterusnya, nanti yang lain repot ketika mau menirunya. Jadi saya sih minta Pak Dokter tidak cuma melakukan itu tapi juga membuat modulnya. Jika perlu misalnya Pak Dokter bersedia melatih bagi teman-teman yang lain dan seterusnya. Karena biasanya usaha-usaha seperti itu yaitu ada di banyak tempat tentu saja, tapi ketika ada yang lain mau belajar susah bisa jadi karena memang tidak dari awal menyiapkan diri untuk tempat belajar bersama. Tapi kalau Pak Dokter bersedia menjadikan tempat itu sebagai tempat belajar bersama bagi yang lain, itu kan bisa jadi menular tuh ke yang lain. Nah yang kedua, kayak tadi relasinya dengan koperasi, relasinya dengan jadi kita nggak ngomongin pemerintah tapi ngomongin gerakan di bawah ya, dengan koperasi, dengan kemungkinan pemasaran di luar dan sebagainya. Kalau bisa sih itu jadi akses bareng Pak Dokter, sehingga ketika yang lain mau mengakses itu, ayo kita barengan. Karena penyakit kita kadang-kadang juga menutup tuh ketika kaitannya dengan jangan itu akses saya, nggak mungkin yang lain ambil. Jadi saya sih mengapresiasi betul apa yang tadi dikatakan Pak Dokter, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lain. Karena ramalan tentang krisis itu serius Pak ya. Jadi ramalan krisis itu kan di Indonesia dikaitkan dengan 3 periode, bukan gitu Pak. Ramalan krisis itu tidak ada hubungannya dengan 3 periode atau 2 periode. Ramalan krisis itu terjadi karena perubahan cuaca, perubahan iklim, kemudian perang Ukraina Rusia itu bukan sesuatu yang kita anggap sederhana. Kalau sampai nuklir itu kita udah bahaya, kemungkinan perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga apa yang mesti kita lakukan? Dan itu masih terus memanas. Yang kedua, kalaupun tidak terjadi perang nuklir misalnya, tapi ketegangan ini berlanjut, ekonomi dunia pasti akan terpengaruh juga. Beberapa bahan menjadi susah, beberapa menjadi mahal dan lain sebagainya. Belum lagi pemulihan ekonomi setelah COVID itu juga sesuatu yang harus kita khawatirkan. Kalau kita anggap sepele itu ketika terjadi, ya kita menghadapi bahaya besar. Logika saya balik lagi pada logika yang tadi. Saya sering menggunakan logika ini. Jangan pikirin diri kita, tapi pikirin anak-anak kita juga. Kalau pikirin kita sudah sampai pada titik ini. Pak Dokter sudah jadi dokter, Kang Yayan sudah jadi ketua regu, Kang Iwan, Abah dan lain sebagainya. Sudah punya banyak teman, sudah punya banyak relasi, sudah bisa lah mengerti bagaimana cara menjalani hidup. Yang dalam kondisi hidup sekarang aja sesusah ini kan. Apalagi jika konstelasi politik, ekonomi, kerusuhan dan lain sebagainya meningkat, lebih susah dari ini. Pertanyaannya, anak kita sanggupkah menghadapi?
maka menjaga kehidupan bersama di tengah masyarakat atas nama LSM ini bukan karena pemerintah memperhatikan atau tidak, tapi karena kepentingan kita pribadi, terutama kepentingan anak-anak kita. Dengan begitu mudah-mudahan kita tetap tulus walaupun pemerintah, dan kita doakan pemerintah semakin hari semakin baik ya, karena lagi-lagi kita nggak bakal kuat juga sih kalau pemerintah nggak turun. Tapi saya coba untuk ya mari kita cari cara yang lain, tapi mudah-mudahan kita doakan saja. Tapi balik lagi Kang Pak Dokter, mudah-mudahan nanti bisa buat modul sebagai percontohan sehingga itu bisa jadi model bagi yang lain. Jadi kalau saya misalnya saya tinggal di Cibiru di Kota Bandung, saya ingin kayak gitu, tinggal datang ke Pak Dokter, gimana nih caranya menginisiasinya dan susah gitu kan. Jadi kan enak tuh, tahapannya kayak gini, bisa nggak datang kan, jadi lebih enak. Kalau misalnya ada modulnya dan seterusnya. Tapi kalau tempat-tempat yang lain kan ada yang kayak gitu, kemudian modulnya nggak ada, jadi ketika kita mau belajar kita susah. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih Dok atas komentarnya, atas atensinya, dan kepada senior-senior saya juga atas atensinya dan masukan serta saran pendapatnya akan direkam oleh tim media kita gitu, dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal dari sebuah pergerakan. Artinya apa? Mungkin seperti tadi yang senior saya katakan, Pak Mansur, kemudian Pak Haji Yayat, bahwa ketika demokrasi tidak didengar, maka demonstrasi adalah pilihan. Mungkin seperti itu. Ketika demokrasi tidak didengar, maka demonstrasi adalah pilihan. Mungkin jika waktu memang panjang, tapi kesempatan sangatlah sempit. Mohon maaf kepada audiens dan rekan-rekan semua. Mohon maaf karena kita keterbatasan waktu. Dalam hal ini, insya Allah next time, next program, next job kita bertemu kembali dalam kesempatan yang sama dan semangat yang sama tentunya seperti itu, Bro. Mudah-mudahan kita juga bisa saling sharing nanti apa dan bagaimana untuk mengatasi problematika yang terjadi di lapangan. Mungkin terakhir ada? Oh, boleh. Siap. Untuk terakhir, izin ke Sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormat rekan-rekan ketua organisasi Kota Bandung, juga para tokoh, pejabat, senior semuanya, dan ketum PMPR. Perkenalkan, saya Ketua Paskibar Kota Bandung, nama saya Asep Mansal. Mungkin tadi saya sedikit mengkritik terkait bahasa Prof yang bilang menjaga kehidupan bersama bukan karena pemerintah. Betul seperti itu, Prof. Bahkan di ajaran juga sudah jelas. Kita tahu bahwa Nabi kita mengajarkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Tapi dalam hal ini kita jangan sampai berbicara itu hanya ya seperti tadi Abah bilang, organisasi ke organisasi, nuripuh jeung nuripuh gitu. Di sini yang jadi permasalahan, kenapa harus ada pemerintah? Karena toolsnya itu di pemerintah. Jadi kalau dewan diundang nggak? Dewan. Seharusnya dalam hal ini juga Komisi B mungkin dilibatkan, karena itu bagian dari UMKM. Nah, yang menjadi sorotan di situ ada studi kultur terkait kondisi ekonomi sosial, kualitas pendidikan sebuah wilayah. Dalam hal ini mungkin kita tahu Cina itu dulu negara susah, negara miskin, negara jajah. Bagaimana Cina sekarang menjadi negara superpower, bahkan bisa menyaingi Amerika. Itu
kulturnya seperti apa. Kalau misalkan dibilang komunis, kata orang lain jahat, menurut saya bagus. Karena kenapa? Di Cina ada prinsip mungkin sama rasa. Jadi tidak ada sebuah perusahaan yang mendominasi, yang memonopoli. Karena suatu misal kendaraan itu spare partnya dibagi-bagi. Seperti tadi mungkin Pak Prof mengatakan bahwa kalau ada aplikasinya mungkin dari koperasi. Saya rasa belum ada di Indonesia yang aplikasi betul-betul merupakan ya istilahnya mah hasil dari dorongan masyarakat kecil, koperasi. Itu aplikasi jelas lah dari orang-orang tertentu, pengusaha yang ada sumber dayanya, risetnya. Kita tahu di Cina sekarang UMKM-nya sampai ke sini. Aplikasinya ada di Alibaba. Walaupun jenisnya menduplikasi, Pak. Ada branding tertentu, merek jam atau drone atau apa, diduplikasi mereka buat apa ya? Tiruan. Ya, KW. Tapi kan masuk ke kita. Nah, di kita mana keluar? Kan tidak ada. Contoh kecil, saya dulu di Kulon Progo di Jogja. Di Jogja itu Indomaret tidak ada, Alfa tidak ada. Ada yang tulisannya Tomira, toko milik rakyat. Di kita semuanya sudah kalau dibilang tersingkirkan sama toko-toko modern seperti itu. UMKM-nya banyak. Saya percaya di sini semua rekan-rekan para ketua punya gagasan, punya ide yang lebih maju untuk memajukan UMKM. Tapi yang saya tadi bilang, toolsnya ini penting di pemerintahan. Kalau tidak ada mungkin pemerintah segi dewannya. Karena apa? Contoh UMKM yang paling terkenal di wilayah saya, kebetulan saya di Sukahati, Babakan Ciparai. Di wilayah saya itu yang paling terkenal tahu Cibuntu kemana-mana. Tapi yang jadi bahan bakunya ini kacang kedelai. Yang notabene bahan bakunya itu dari luar. Nah, ini kenapa penting? Jadi tetap ketika pemerintah tidak ada, pemerintah tidak mengayomi, mau diapakan UMKM kita. Contoh kemarin lagi perang, kan gandum juga dari luar, bahkan dari negara itu yang sedang konflik. Mungkin seperti itu, Pak. Ini hanya catatan saja buat rekan-rekan ke depan. Kalau mungkin ke depan mengadakan acara seperti ini, agar ditekankan kepada pemerintah setempat untuk hadir. Jika perlu, di undangannya tulis, lamun saya hadir di demo, gitu. Agar apa ya? Ada pikiran mereka. Dan di Kulon Progo tersebut, Pak, waktu itu saya bupatinya Pak Hasto, kebetulan beliau bidan, jadi kedokteran kandungan. Sampai di ujung namanya wilayahnya lupa lagi saya. Tapi beliau ada yang lahiran, Pak, Ngabujeng, cek baris dengan nama mendatangi, Pak, membidani orang tersebut. Dan alhamdulillah mungkin di samping ini dikasih nama sama beliau. Nah, itu kan tanggung jawab moral pimpinan. Tapi di kita hanya ada sudah diundang, dekat juga, makan, pimpinannya mana Kota Baru? Pak Hasto itu di sana Bupati Kulon Progo. Nah, pimpinan di kita pemerintahannya mana? Oke, ada tadi itu perwakilan itu. Tapi di sini yang dari catatan itu harus ada feedback dari pemerintahan supaya mereka mendengar. Jangan sampai ketika mereka ada acara kita harus datang, tapi kita ada acara mereka abai. Nah, balik lagi kepada tadi perkataan Ketua PP senior saya, akhlak dan moralitas harus dikedepankan. Atur nuhun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang atas jejak pendapatnya. Sebelum ditutup untuk acara hari ini, ada mungkin satu patah kata dari Ketua Umum DPP LSM PFR Indonesia, Pak Mengajukan, bisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang pertama saya sampaikan
yang sebesar-besarnya kepada para senior, kakak-kakak saya, para ketua umum, para ketua LSM Ormas Kota Bandung yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama berdiskusi pada hari ini. Terima kasih. Meskipun tadi saya dengar sedikit kekecewaan, kenyabaya, ya, insya Allah kekecewaan ini akan saya implementasikan nanti, Pak. Insya Allah, Pak. Mungkin saya berencana untuk membuat satu petisi, yang mana petisi tema hari ini yang akan kita tanda tangani semua. Kalau setuju mungkin nanti kami buatkan petisinya untuk dikaji bersama. Ketika itu sudah menjadikan satuan pemikiran yang sama, kita lakukan. Jadi sebelum melaksanakan demonstrasi oh ya, kita berdemokrasi dulu. Jadi insya Allah kekecewaan ini akan kami implementasikan di kemudian hari dengan waktu yang tidak begitu lama, ya. Mungkin dalam waktu yang dekat, Pak. Jadi terima kasih Pak Kiai atas hadirnya, Pak Profesor, terima kasih rekan-rekan mahasiswa juga, terima kasih rekan-rekan PMPR, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam jamuan, apabila kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum DPP LSM PPRI. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator, kepada MC. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin semua yang saya banggakan, acara FGD telah selesai dengan dipantik oleh materi yang sangat luar biasa, kemudian mengungkapkan gagasan-gagasan dari berbagai elemen. Itu merupakan suatu kegiatan pada hari ini yang sangat bermanfaat, setidaknya sebagai pengingat bagi kita bahwa akan pentingnya menangani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, dan kita harus pikirkan tangannya bersama, gitu mungkin. Nah, untuk acara selanjutnya mungkin yaitu ada pemberian cenderamata kepada pemantik atau pemateri sebagai tanda terima kasih sebenarnya. Mungkin silakan kepada moderator untuk memberikan. Sebelum makan mohon izin nanti kita foto bersama ya. Silakan kepada Ibu Bapak untuk memberikan tepuk tangan yang semeriahnya kepada materi hari ini.